Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 17:30 guys, di tanggal 13 bulan 12 tahun 2022 ya. Masih di hari yang sama, meneruskan informasi tadi pagi guys. Dan kayaknya ya, untuk global crypto market cap hari ini menunjukkan kenaikan yang cukup lumayan di 1,26%. Ini bagus banget guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin ini kenaikannya cukup signifikan ya. Naik di 1,75% dalam waktu 24 jam ini guys. Ethereum juga naiknya cukup bagus ya, di 1,36%. Tapi untuk BNB kayaknya masih agak berat dan bahkan tadi itu sempat turun mencapai hampir 7% guys kalau tidak salah ya, dan sekarang sudah mulai ada kenaikan lagi dan masih bertahan di penurunan 5,57% guys. Nanti kita akan tunggu lagi ya. Dan kenapa BNB ini turun seperti yang kita sudah sampaikan tadi ya di berita yang awal yang tadi pagi, nanti kalian bisa cek di situ ya. Kemudian untuk XRP juga udah menghijau di 1,17%. Ini bagus banget guys. Dan untuk Dogecoin sama Cardano ini masih merah tapi cukup tipis ya. Polkadot juga tipis untuk merahnya, dan sebagian besar kalau kita lihat di sini ya cukup lumayan pergerakannya. Bahkan untuk Toncoin yang merupakan koin dari Telegram ini kenaikannya malah kencang banget ya di 11,22% guys. Ini bagus banget ya. Kemudian kalau kita lihat ya secara langsung untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, seperti yang bisa kalian lihat di chart berikut ini ya di time frame 4 jam. Seperti yang sudah kita prediksikan ya, bahwa target utamanya ada di area ungu ini guys, dan itu sudah tersentuh dan sekarang sedang koreksi. Wajar ya, karena ini adalah target utamanya, dan di sini pasti juga sudah banyak orang yang pending order untuk sell, makanya sekarang sedang terjadi koreksi ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk tekanan belinya masih bisa berlanjut guys, dan bisa saja ini akan tertembus untuk area ungu ini. Dan kalau kita lihat di time frame hariannya, kemungkinan besar nanti akan menuju ke area di MA 50 guys, di area coklat ini ya, sekitar harga 17.850 guys. Nanti kita akan coba untuk update lagi guys, dan kita langsung aja untuk menuju informasi yang pertama. Kita ambil dari theblock.co guys. Nah, di sini diinformasikan bahwa CEO Binance yaitu Changpeng Zhao ini menahan untuk withdraw dari USDC guys. Dia bilang di sini jangan ragu untuk menarik stablecoin lainnya. Jadi untuk USDC ditahan dulu untuk withdrawnya, tapi untuk stablecoin yang lain kalian bisa melakukan withdraw. Kita baca informasinya. Jadi CEO dari Binance, Changpeng Zhao ini turun tangan ya untuk meyakinkan klien setelah pertukaran kripto terbesar di dunia mengalami arus keluar lebih dari 1 miliar dolar. Setelah mengakui bahwa Binance telah melihat peningkatan penarikan koin USD, maka Changpeng Zhao menjelaskan bahwa untuk menukar dari PEX atau BUSD ke USDC harus melalui bank di New York dalam USD, dan bahwa bank tidak buka selama beberapa jam lagi, di titik di mana Binance mengharapkan situasi untuk dipulihkan. Sekitar 1,6 miliar dolar pada Ethereum telah ditarik ya dari bursa selama 24 jam terakhir, menurut peneliti Nansen Sandra Liao. Dengan likuiditas yang dimiliki oleh USDC ya terbukti menjadi masalah di Binance, dan pendiri Tron Justin Sun menyetorkan 100 juta USDC ke bursa guys. Tampaknya menepis kekhawatiran ya bahwa pelanggan mungkin memiliki masalah dalam mengeluarkan dana dari bursa, dan Changpeng Zhao mendorong pengguna untuk merasa bebas ya untuk menarik stablecoin lainnya guys. Menambahkan emoji dengan tangan terlipat ya seperti orang yang sedang minta maaf kayak gitu ya. Dan Changpeng Zhao juga mencatat bahwa tidak ada margin atau leverage yang terlibat dalam konversi stablecoin guys. Jadi buat kalian yang mungkin mempunyai USDC di Binance, untuk sementara ditahan untuk withdrawnya. Tapi kalau kalian ingin me-withdraw bisa kalian konversi dulu ya stablecoin USDC kalian ke stablecoin yang lain. Mungkin kalian bisa di situ ya. Kalian bisa coba. Dan kita menuju ke informasi yang kedua, datang dari blockworks.co, di mana di sini diinformasikan Kanada ini melarang guys untuk leverage crypto, dan pertukaran atau exchange ini harus memisahkan dana penggunanya guys. Jadi kalau di exchange itu kan ada dana untuk leverage atau derivatif, ada juga untuk dana di spot marginnya guys. Jadi ada beberapa pemisahan dana di situ ya. Kalau kalian paham, kalian bisa cek juga di Binance juga sama ya. Jadi regulator sekuritas di Kanada bergerak untuk menekan pertukaran kripto yang beroperasi secara lokal ya, dan stablecoin dapat terancam guys.
Protokolan kripto yang beroperasi di Kanada harus memisahkan dana pengguna dari kas operasional dan berhenti menawarkan leverage kepada pedagang margin untuk bergerak maju. Itu menurut pedoman baru yang ditetapkan oleh Administrator Sekuritas Kanada atau CSA, sebuah organisasi payung untuk regulator sekuritas di seluruh wilayah Kanada, guys. Platform perdagangan kripto juga akan diminta untuk memegang aset pengguna yang berbasis di Kanada dengan kustodian yang tepat, kata CSA dalam pernyataan hari Senin kemarin. Kustodian dianggap memenuhi syarat jika diatur di Kanada, Amerika Serikat, atau yurisdiksi serupa. Menyusul peristiwa baru-baru ini di pasar kripto, CSA memperkuat pendekatannya untuk mengawasi platform perdagangan kripto dengan memperluas persyaratan yang ada untuk platform yang beroperasi di Kanada, kata organisasi tersebut ya. Dan perdagangan kripto margin akan dilarang untuk semua pedagang yang berbasis di Kanada, termasuk klien dan organisasi institusional. Singapura sedang mempertimbangkan langkah serupa guys untuk investor retail. Pembatasan baru Kanada datang sekitar 1 bulan setelah pertukaran FTX Sam Bankman-Fried mulai terurai, yang menyebabkan kebangkrutannya. CEO FTX baru John G. Ray ketiga bersaksi ya di depan Kongres pada hari Senin kemarin bahwa FTX telah menggabungkan aset pengguna dengan firma perdagangan saudara yaitu Alameda Research dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan tambahan untuk dirinya sendiri guys. Regulator CSA juga memperingatkan ya pertukaran kripto untuk tidak memfasilitasi cryptocurrency apapun yang dapat dianggap sebagai keamanan ya atau sekuritas. Penunjukan yang menurut regulator dapat mencakup stablecoin. CSA berpandangan bahwa stablecoin atau pengaturan stablecoin dapat merupakan sekuritas dan atau turunannya guys, kata grup tersebut. Pertukaran kripto harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menentukan apakah aset digital yang mereka daftarkan adalah sekuritas atau turunannya. Tidak jelas kapan tepatnya ketentuan baru akan berlaku, meskipun platform dapat dihubungi secara individual untuk membahas perubahan tersebut. CSA tidak segera menanggapi permintaan komentar. Jacob Robinson, pengacara di firma hukum Kanada McCarthy Tétrault, melakukan tweet bahwa aturan baru mungkin berdampak besar ya pada pertukaran kripto lokal yang bergerak maju. Pengkategorian ini dapat menyebabkan penghapusan besar-besaran kandang di bursa Kanada, kata Robinson. Yang paling dekat dengan pernyataan definitif, kami telah melihat mengenai stablecoin sebagai sekuritas atau derivatif. September lalu, Komisi Sekuritas Ontario atau OSC, regulator keuangan terbesar di Kanada, langsung melarang pertukaran kripto yang beroperasi secara lokal untuk menyentuh penambatan stablecoin terkemuka. Meskipun belum secara eksplisit pernyataan apakah USDT dianggap sebagai sekuritas, guys. Kita lanjut saja guys untuk menuju informasi berikutnya datang dari theblock.co, di mana di sini untuk FSB berupaya menyelesaikan peraturan kripto global pada awal 2023 ini guys. Dan untuk informasi saja, FSB ini merupakan suatu lembaga ya yang terdiri dari para bankir sentral, pejabat keuangan, dan juga regulator dari negara-negara G20 guys yang bertemu di Basel minggu lalu guys. Jadi kelompok pengawas keuangan global terkuat di dunia sedang bersiap ya untuk membuat proposisi ketat untuk mengatur sektor kripto pada awal 2023 bersama dengan garis waktu yang harus dipatuhi oleh regulator untuk mengimplementasikannya. Peristiwa baru-baru ini telah memperkuat pengakuan bahwa memang mendesak ya untuk mengatasi resiko, kata Dietrich Domanski sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Stabilitas Keuangan mengatakan kepada Financial Times pada hari terakhirnya menjabat setelah masa jabatan 5 tahun. John Schindler, Direktur Divisi Stabilitas Keuangan Federal Reserve, akan menggantikannya. Runtuhnya crypto exchange, FTX telah mengubah kepala regulator di seluruh dunia karena dengar pendapat pemerintah menekan topik pengawasan kripto. Saya pikir rencana kerja akan mencerminkan urgensinya ya, kata Domanski. Pada saat yang sama, Domanski mencatat bahwa ada batasan seberapa cepat FSB dapat beroperasi sambil belajar memahami pasar kripto. Semua yang mengatakan Anda harus bergerak lebih cepat, Anda harus berbuat lebih banyak. Saya akan mengundang mereka untuk mengikuti proses kerjasama global dan kemudian memberitahu saya di mana ada tempat yang bisa kita gerakkan lebih cepat. Pelajaran dari bencana FTX ditampilkan secara mencolok ya dalam agenda tersebut, di mana kelompok tersebut yaitu FSB ya menyerukan kewaspadaan yang berkelanjutan dan urgensi untuk memajukan program kerja kebijakan oleh FSB dan badan-badan pembuat standar untuk menetapkan kerangka kerja regulasi dan pengawasan global, termasuk di yurisdiksi non-anggota FSB. Keuangan terdesentralisasi mendapat perhatian khusus karena FSB berjanji untuk mencari cara mengisi kesenjangan dalam pengawasan DeFi. FSB menerbitkan laporan rekomendasi tingkat tinggi untuk mengatur industri kripto pada bulan Oktober yang akan terus mempengaruhi regulasi kripto di seluruh dunia, guys.
Jadi kalau menurut saya pribadi sih memang perlu ya kita adanya regulasi untuk mengatur kripto ini, karena tidak menutup kemungkinan jika di dalam kripto ini pasti ada lah ya orang-orang yang tidak bertanggungjawaban yang memanfaatkan fitur dari desentralisasi ini, guys. Karena ini menjadi suatu celah yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab agar tidak bisa dilacak. Dan meskipun begitu, saya juga berharap ya secara pribadi regulasi yang akan diberikan ini tidak terlalu ketat sehingga kita sebagai pecinta kripto itu pun masih bisa bergerak secara bebas ya, meskipun tidak terlalu bebas. Dan dengan adanya regulasi ini yang kita harapkan ke depannya, maka keamanan dari dana kita akan terjamin, khususnya untuk dana yang tersimpan di suatu platform yang sifatnya centralized seperti exchange ya pada umumnya, atau platform yang lain seperti lending protokol seperti contohnya AAV dan teman-temannya kayak gitu kan ya. Itu sifatnya juga centralized agar kita tetap bisa memanfaatkan mereka dan juga keamanan kita pun bisa terjamin, guys. Nah, jadi gimana menurut kalian, guys? Apakah kalian setuju dengan adanya regulasi ini atau kalian masih kurang setuju dengan adanya regulasi ini? Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.